Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biar Tuhan, Kau yang hadir, Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan, Kau sempurna bagi kami Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, amin. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Sebab penyertaan-Mu begitu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan
hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku Tuhan. Yes Lord, jadikan ku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Yesus, ya dalam basyik, ya dalam ya dalam, ya dalam basyik, ya dalam, ya dalam basyik, ya dalam basyik, ya dalam. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah basyik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah basyik, ya Allah. Yesus, Hosana, Hosana, Kau mulia, Hosana. Segala hormat pujian bagi-Mu, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Ya la 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 bara 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 basyik, ya la la la, ya la 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 bara 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 bara, ya la 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 bara 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 basyik, ya la 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 bara bara. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Kami rasakan atmosfer ilahi-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Ya la 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 bara 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 basyik, ya la 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 bara bara basyik, ya la 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 bara 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 bara. Ya la 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 bara bara, ya la 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 bara bara. Ya la 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 bara bara, ya la 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 bara bara bara. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, terima kasih untuk pujian-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir, dan
kekuatan-Mu Tuhan, untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Buka hati, buka telinga kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, berkati mulut lidahnya dalam berkata-kata Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, yes, kita ketemu lagi dalam kesempatan ini dalam Youth Celebration kita. Dan walaupun namanya Youth Celebration, tapi kita celebrate di rumah kita masing-masing ya. Oke, no problem, karena yang penting kita tetap punya hubungan yang indah dengan Tuhan dalam disiplin sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita join ibadah dalam suasana yang khusus. Tapi pasti kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan pengalaman yang baru bagi kita. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar. Saya kasih judul siap atau gagap. Siap atau gagap. Kalau enggak siap ya gagap. Kalau enggak mau gagap harus siap. Nah, begitu ya. Nah, saya mau awali dari Alkitab, yaitu kitab Amsal. Amsal mengajarkan tentang siap ini. Kita disuruh belajar sama hewan. Namanya semut. Nah, ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lagunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia, semut itu, menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dan ternyata di Amsal bagian yang lain, yaitu Amsal 30 ayat 25, Amsal yang bicara banyak tentang binatang-binatang. Dan salah satunya semut, sekali lagi dikatakan begini, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, jadi semut tahu bahwa akan datang musim dingin. Akan datang masa di mana dia harus lockdown, dia harus stay home, dia nggak bisa keluar kemana-mana karena musim dingin. Dia harus ada di tempat persembunyiannya. Selama berapa lama? 3 bulan lebih. Nah, apa yang dia lakukan? Yaitu pada musim panas, dia mencari makanannya. Dia bukan hanya untuk dimakan habis, tapi dia kumpulkan di tempat tinggalnya supaya dalam masa sulit ke depan dia tidak kelaparan. Ya, menjadi siap. Ketika kondisi yang baik, ketika cuaca semuanya masih baik, semut tahu bagaimana dia mempersiapkan diri. Ya, masa pandemi ini mengajar kepada kita bagaimana caranya kita siap-siap. Ya, kita ternyata harus waspada terhadap segala yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pengen ketinggalan, kalau kita tidak pengen menjadi sengsara pada waktu terjadi krisis tersebut. Nah, di dalam Alkitab banyak contoh supaya kita menjadi siap. Semut menyiapkan dirinya ketika dia musim panas. Dia sudah punya planning. Secara alami semut belajar pergantian musim, pergantian season. Dan karena itu sudah menjadi insting dan naluri dia, maka pada waktu yang baik,
benar-benar dia menyiapkan dirinya. Ya, dia hidup terencana dengan baik. Karena itu penting juga kita bersiap-siap dengan perencanaan yang baik. Gitu. Pastilah kalau kita masih SMP berarti kita berencana untuk SMA. Maka hidup kita dipersiapkan untuk menghadapi tes SMA. Ketika kita SMA, kita mulai kebayang kita pengen kuliah kemana sesuai dengan minat kita, maka kita mulai bersiap. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya kita sudah bisa rencanakan, kita sudah bisa antisipasi. Karena apa? Karena kedatangannya itu hampir pasti. Gitu. Ya. Jadi SMP menyiapkan SMA, menyiapkan bagaimana kuliah, mempersiapkan diri bagaimana setelah lulus bisa bekerja dan sebagainya. Kita penting untuk mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang memang kita bisa rencanakan, kita bisa perhitungkan dengan baik. Ya. Kita tidak bisa pura-pura, nantilah. Nah. Bisa saja ada orang tertentu yang mengalami nasib baik. Dan biasanya film-film seperti itu disukain oleh orang banyak. Karena apa? Karena berdasar kemujuran. Tapi hidup ini harus kita persiapkan. Harus kita rencanakan. Ya, semut dia bukan bangsa yang kuat. Dikatakan semut bangsa yang tidak kuat. Dia tidak punya senjata yang lain kecuali menggigit. Dan menggigitnya pun tidak membunuh. Begitu, ya. Badannya sangat kecil. Dia peka terhadap perubahan-perubahan. Tetapi meskipun demikian, semut bertahan di mana saja. Semut bertahan dalam segala cuaca. Karena apa? Dia mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kalau kita belajar dari semut, kita belajar tentang mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang bisa kita antisipasi, bisa kita perhitungkan kapan tibanya, kapan waktunya. Tetapi ada kasus lagi bahwa ada hal-hal yang bisa saja tiba-tiba terjadi pada kita. Misal contoh pandemi ini. Siapa yang sangka bahwa virus ini membuat seluruh dunia terpengaruh. Bisnisnya, politiknya, pergaulannya dan sebagainya terpengaruh semua. Ya. Mendadak tidak ada seorang pun yang mengantisipasinya. Tidak ada seorang pun yang menduga sebelumnya. Nah, saya belajar ini dari kisah Alkitab tentang anak yang hilang. Mari kita buka Lukas pasal 15 ayat 13 dan 14. Kisah anak yang hilang. Anak ini ceritanya dia anak bungsu dari dua bersaudara. Tiba-tiba dia bilang kepada papanya, dia minta bagian warisan yang untuk dia. Padahal papanya masih ada tuh. Papanya masih ada. Itu anak minta semua warisannya. Dan akhirnya sama papanya dikasih. Setelah dikasih, maka dia pergi dari rumah, meninggalkan rumah, dan dia berbuat apa yang dia pandang menyenangkan. Nah, ayat ini selanjutnya berkata demikian. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, tapi kemudian ayat berikutnya yaitu begini. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi bagi anak bungsu ini ada satu hal yang dia tidak perhitungkan sama sekali, yaitu apa? Akan timbulnya bencana. Bencana yang mempengaruhi
banyak aspek kehidupan dan akhirnya dia menjadi semakin melarat. Mulai melarat dan semakin melarat. Dan inilah yang tidak diperhitungkan. Jadi persiapan yang pertama adalah persiapan untuk sesuatu yang kita bisa perhitungkan. Kita bisa antisipasi. Kita bisa rencanakan. Tetapi ada juga persiapan yaitu terhadap segala sesuatu yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Misal contoh, kalau di sini adanya bencana, misal kebakaran, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ada sesuatu yang kita harus keluar uang secara mendadak. Dan banyak lagi yang itu semua juga tidak bisa kita abaikan. Kita harus persiapkan. Nah, jadi di dalam hidup kita siap atau gagap. Kalau kita siap, maka dalam perubahan yang mendadak, dalam situasi yang datang yang sulit, kita tetap bisa eksis. Kita tetap bisa produktif. Kita tetap bisa melakukan hal-hal yang penting. Tetapi kalau tidak siap, maka kita menjadi gagap. Mau melakukan apa, enggak punya skill, mau apa, enggak punya pengetahuan, dan sebagainya. Ya, banyak orang menggunakan HP, tapi ada orang yang menggunakan HP untuk belajar. Tapi ada orang yang menggunakan HP hanya untuk kesenangan saja. Sehingga kesiapan itu menjadi yang berbeda. Nah, kalau kita pengen siap, bagaimana caranya? Saya mengusulkan dua hal yang sederhana, tetapi yang langsung kita bisa lakukan. Yaitu yang pertama, yang menolong persiapan kita yaitu apa yang sekarang harus dikerjakan, kerjakan sebaik-baiknya. Apa yang sekarang harus kita kerjakan, maka kerjakan sebaik-baiknya. Itu menjadi persiapan masa depan kita yang baik. Kalau kita belajar, kalau kita pelajar, maka belajar yang baik. Itu persiapan masa depan yang baik. Tapi jangan lupa juga bergaul yang baik. Bergaul yang baik pada waktu kita jadi pelajar. Karena saya ketemu banyak orang yang sukses. Kenapa mereka sukses? Salah satunya mereka dibantu oleh teman sekolahnya dulu. Jadi jangan anggap sepele pergaulan di sekolah, pergaulan di kampus. Ya, itu sangat berguna bagi kita. Ya, saya teman kuliah juga beberapa kali reuni. Nah, ternyata teman kuliah ini punya kepedulian terhadap teman-teman yang lain. Mereka bahkan kadang-kadang pada waktu event khusus, mau Idul Fitri atau mau Natalan, mereka sama-sama membantu teman-teman yang sulit. Karena apa? Pergaulan yang baik pada waktu sekolah atau kuliah. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang, kerjakan sebaik-baiknya. Ya, kalau yang pelajar itu yaitu belajar yang baik. Saya dulu pikir, ya, matematika ini nggak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Toh kehidupan sehari-hari udah ada kalkulator. Pada waktu itu ya, belum ada komputer. Ada ini integral, diferensial, apa-apa. Ini kan di hidup sehari-hari. Tapi itu penting. Karena apa? Kalau kita biasa mendisiplin diri kita pada waktu sekolah, pada waktu kuliah, maka kebiasaan yang baik itu yang kemudian akan menolong kita setelah kita lulus. Karena itu orang yang kuliah, salah satu hal yang tidak boleh tidak, yaitu apa? Ketika dia lulus sekolah, ketika dia lulus kuliah, sudah terbentuk kebiasaan belajar yang mandiri. Nanti setelah lulus, tidak ada lagi yang nguprek-nguprek kita untuk belajar. Enggak ada, semuanya tergantung motivasi kita sendiri. Kalau pada waktu sekolah dan kuliah tidak membiasakan diri dengan baik dalam belajar,
Maka ketika dia lulus, ya stop belajar. Stop kuliah, stop belajar berarti. Maka dia tidak ubahnya dengan orang yang lain yang tidak kuliah. Jadi kerjakan apa yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Itu adalah persiapan masa depan kita yang sangat baik. Ingat tadi, pertama belajar, yang kedua bergaul. Bergaul. Pergaulan SD, SMP, SMA, kuliah itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Saya sekarang menikmati teman-teman yang dulu belajar sama-sama di rumah saya. Teman-teman yang dulu pelayanan sama-sama pada waktu kuliah. Dulu teman-teman yang suka berangkat naik sepeda sama-sama itu semua. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan baik. Ya, dan itu sangat berguna. Itu sangat berguna. Jadi saya bagikan dua hal aja, yaitu yang pertama belajar yang baik. Kedua bergaul yang baik. Jangan sembrono dengan pergaulan. Itu nanti akan dikenang sampai tua. Kalau kita dikenang sebagai anak yang jujur, anak yang suka membantu, anak yang dermawan, anak yang care terhadap teman, saya mau kasih tahu, itu tidak hilang di bawah angin. Itu akan nancep di memori teman-teman kita. Bukan berarti kita mengharap pertolongan orang lain, mengharap pertolongan orang lain memang kita bisa kecewa. Tapi dalam banyak catatan, dalam banyak pengalaman, apa yang kita lakukan dalam pergaulan itu dikenang. Ya, dikenang. Bisa saja pada waktu kita bergaul dia nggak terlalu suka dengan kita. Karena kadang-kadang dalam misal sekolah gitu selera orang kan beda-beda. Tapi orang tetap mencatat karakter kita. Orang tetap memperhatikan bagaimana sikap kita kepada teman-teman kita. Jadi dalam pergaulan jangan lupa gimana kita juga memelihara sikap kita yang baik. Dan yang kedua, miliki pengetahuan atau keterampilan yang lain di sekitar pekerjaan, hobi, atau kebutuhan kita. Ya, apa? Milikilah pengetahuan atau keterampilan yang lain di sekitar pekerjaan, hobi, atau kebutuhan kita. Kita penting punya hal yang lain. Karena apa? Perubahan bisa mendadak seperti ini. Saya lihat misal dalam kondisi pandemi ini, karena ada orang yang biasa kerja, tapi dia punya keahlian yang lain, masak. Maka apa yang terjadi? Pada waktu dia diberhentikan kerja, dia nggak kaget. Karena apa? Selain dia bekerja, dia punya kepandaian masak. Nah, dia mulai masak, dia mulai jual online, dia punya banyak teman. Nah, teman-temannya itu solider. Teman-temannya itu tahu, aku bisa menolong dia tanpa harus cuma kasih duit aja. Dia bekerja juga dan saya bantu juga dan itu toh saya juga diuntungkan juga. Orang senang bantu terhadap orang yang bekerja demikian. Ya, ada skill yang lain, itu penting. Dan skill itu kita dapat dari mana? Ya dari sekitar apa yang kita lakukan sehari-hari. Misal saja tentang pengetahuan. Ada teman, dia punya bisnis ini, ekspedisi. Dia kirim barang, dia kirim barang, dia kirim barang. Maka selama dia kirim barang, dia kenal dengan banyak orang. Oh, ini ada yang dikirim untuk pertanian, komoditi pertanian, ada lagi untuk alat-alat yang lain, untuk bengkel motor dan sebagainya segala macam. Maka dia kemudian tahu banyak tentang alamat-alamat. Oh, ini alamatnya dari sini, dari sini, dari sini. Awalnya dia bisnis ekspedisi. Ya. Tapi kemudian dia kembangkan keterampilan yang lain yang dia suka. Ya. Jadi
sebetulnya kegiatan-kegiatan di sekitar kita yang harus kita lakukan, sebetulnya ada hal-hal yang lain yang juga yang juga bisa mendatangkan skill kepada kita yang akan berguna di kemudian hari. Yang akan berguna di kemudian hari. Ya. Saya ingat, saya ini tidak tahan kalau di kantor lama-lama. Tapi dulu pada waktu saya awal-awal, itu saya disuruh jaga kantor. Ya, waduh tersiksa saya. Nah untuk membunuh waktu, untuk nunggu sampai sore, apa yang saya lakukan, pekerjaan juga nggak terlalu banyak begitu. Maka saya senang dengerin khotbah. Jadi rekaman-rekaman khotbah pada waktu itu kaset begitu. Saya mulai kerjakan, saya dengerin kaset. Saya dengerin tiap kali pengkhotbah hari Minggu kemarin, saya dengerin. Lucu ya, asik ya yang ini ya, sistematis ya. Ini kalau khotbah kenceng amat ini ya, kalau ini dan sebagainya. Pengkhotbahnya macam-macam. Maka sekali denger, 2 kali denger, udah bosen. Apalagi ya. Tapi saya mulai muncul ide. Gini deh. Ini kalau saya ketik, kayaknya boleh juga nih. Siapa tahu nanti bisa jadi catatan bagi saya. Maka khotbah dari para pendeta itu saya ketik. Tek, pause. Tek, pause. Karena kaset. Tek, pause. Lama-lama. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Lama-lama saya punya koleksi catatan khotbah para pendeta. Lengkap sekalian. Salah ngucapnya juga saya ketik. Itu karena sambil saya bercanda untuk diri saya sendiri ngasih semangat gitu. Akibatnya saya yang pertama saya pelajari, saya punya koleksi pengkhotbah banyak. Tapi ada lagi yang kedua. Saya mulai melihat, gaya khotbah itu macam-macam ya. Ada yang gaya pembukaannya begini, ada yang cara tantangan altar call-nya begini, macam-macam. Saya mulai pelajari, mulai saya kelompokkan begitu. Dan akhirnya, yang gaya ini saya suka ini, yang gaya ini saya kurang cocok. Tapi yang ini mulai suka ini. Dan ternyata itu pembelajaran homiletik bagi saya, teknik berkhotbah yang sangat berguna bagi saya. Nah, saya sangat diuntungkan dengan apa? Dengan saya melakukan itu. Dan ternyata dari kewajiban yang saya lakukan muncul hal lain yang menyenangkan saya, yang akhirnya berguna bagi saya, yaitu skill untuk menyusun bahan khotbah dan sebagainya. Itu sangat menolong saya, ya. Jadi siap atau gagap. Kalau mau siap, harus siap-siap. Ya, yang pertama apa tadi? Kerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh tanggung jawab. Maka itu pasti akan berguna bagi kita. Bergaul dengan baik pada waktu sekolah, pada waktu kuliah, dan pada waktu kerja juga bergaul yang baik. Ya, di kerjaan juga. Kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Sekarang ini komunikasi kemana-mana gampang. Termasuk rahasia kita juga gampang dilacak oleh orang. Apakah kita ini tipe karyawan yang gampang pindah-pindah atau tipe karyawan yang setia, yang baik. Nah, semua gampang. Jadi catatan karakter kita, sikap kita gampang dilacak sekarang. Ya. Yang kedua, yaitu miliki pengetahuan atau keterampilan yang lain di sekitar pekerjaan, hobi, atau kebutuhan kita. Siap atau gagap? Siap dong ya, harus siap-siap. Karena itu masa pandemi masih berlangsung, ini justru bagus untuk kita pakai siap-siap ya. Banyak informasi di YouTube, banyak tutorial, di apapun sekarang informasi demikian mudah kita dapatkan. Siap atau gagap?
Siap dong. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah kami pada kesempatan ini, Tuhan. Engkau memberkati semua kami. Kami semua yang masih dalam masa pandemi harus banyak di rumah. Tuhan, Engkau menolong kami. Baik dalam studi anak-anakmu, dalam pekerjaan anak-anakmu, dalam usaha anak-anakmu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberi jalan keluar atas setiap pergumulan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga anak-anakmu Tuhan, semuanya Tuhan tolong. Dalam pergumulannya Tuhan memberi jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Wali Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan dan jajarannya. Sampai kelurahan, kecamatan, kelurahan, RT, RW, Tuhan Engkau tolong. Supaya semuanya bersatu hati, bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Bersatu hati menangani COVID-19 ini dengan baik dan bertanggung jawab. Sehingga kami semua bisa segera dibebaskan untuk kami bisa melakukan aktivitas kami secara maksimal. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Dan mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Allah baik bagi kita. Mari kita bersiap-siap supaya kita tidak menjadi gagap. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Yes.